Om Santi 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 Om. Puncak arus balik wisatawan di Bandara Igusti Ngurah Rai. Gelar rapat di pos pengamatan Gunung Agung, Menteri Jonan akan evaluasi status awas Gunung Agung. Pengumuman informasi penerbangan di Bandara Igusti Ngurah Rai akan gunakan bahasa Bali. Manisnya buah durian asli Buleleng saat musim panen. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan hadirkan berbagai berita menarik dan inspiratif. Semuanya hanya ada di Net Bali. Iya, mengawali informasi pagi ini, pesta kembang api bisa dibilang sudah jadi tradisi tahun baru ya. Tapi ternyata banyak juga tradisi unik saat menyambut pergantian tahun dari berbagai negara. Misalnya di Kolombia ada tradisi warga keluar rumah membawa koper kosong, berlari-lari keliling kompleks saat jam 12 tepat. Nah, ada juga yang unik-unik lainnya. Ingin tahu? Ini dia kami hadirkan untuk Anda. 00:01 langsung kompak trompet ditiup. Diikuti kembang api yang dari tahun ke tahun makin bervariasi. Yeay, selamat tahun baru! FYI, penetapan 1 Januari sebagai awal tahun bermula dari peradaban Romawi. Awalnya dari abad ke-7 sebelum Masehi, kalender Romawi terdiri dari 10 bulan atau 304 hari dan bertahan sampai puluhan abad. Nah, untuk menyambut akhir tahun biasanya kita kumpul bersama orang terdekat. Semangat menyambut tahun baru dalam hitungan detik, caranya macem-macem. Yes, ada beberapa tradisi unik dari berbagai negara. Misalnya, Espanyola dari negeri Matador, Spanyol. Tradisi unik saat pergantian tahun berhubungan sama anggur. Memakan 12 buah anggur setiap kali jam berbunyi saat jarum jam tepat melewati angka 12. Uniknya, tradisi ini dalam bentuk tantangan alias challenge. Mereka percaya kalau berhasil menyelesaikan tantangan itu akan beruntung dan sukses di masa depan. Dalam bahasa Spanyol, tradisi ini bernama La Dosuva de la Zurdatu. Dalam bahasa Inggris, 12 Grapes of Luck. Warga percaya tradisi ini sudah ada sejak 1909. Tradisi ini berawal dari ide petani anggur karena panen berlimpah jelang akhir tahun. Berikutnya juga unik, pergantian tahun warga Kolombia keluar rumah bawa koper. Loh, kan emang mau jalan-jalan pas tahun baruan. Ya bener dong bawa koper. Bukan itu tujuannya loh. Jadi mereka keluar rumah hanya mengelilingi blok sekitar tempat tinggalnya sambil bawa koper kosong. Hal ini dilakukan saat momen pergantian tahun. Lucu sih tradisinya, tapi ada makna di baliknya. Melakukan perjalanan, membuka pikiran, dan membuat kita melihat dunia. Kira-kira maknanya seperti itu. Oh, ternyata maknanya dalam ya. Dan ternyata bawa kopernya harus sambil lari. Karena semakin cepat berlari, semakin besar kesempatan kita menjelajah dunia di tahun depan. Amin. Nah, kalau yang satu ini salah satu tradisi dari negara Prancis.
Menu makanan juga jadi salah satu khas perayaan tahun baru di berbagai daerah. Kalau di Prancis, rata-rata warga terbiasa melewati tahun baru dengan menyediakan panekuk atau pancake. Menu sederhana tapi nggak boleh kelewatan, alias udah jadi tradisi. Jadi menu ini awalnya salah satu makanan wajib pada festival tradisional di Prancis saat tahun baru. Nah, sekarang jadi kebiasaan warga sampai di rumah untuk menyediakan pancake tahun baru. Yang paling penting, momen makan bersama membawa keberuntungan untuk tahun depan, walau hanya makan malam dengan menu sederhana seperti pancake. Wah, apapun tradisinya, yang paling penting adalah doa dan harapannya. Ya, tahun baru, resolusi baru. Tentunya banyak orang yang sudah menyiapkan resolusi tahunan di tahun 2018 ini ya. Tapi mewujudkan resolusi ternyata tak semudah menuliskan kata-kata. Berikut adalah beberapa fakta menarik dari hasil riset kami di balik resolusi tahunan. Tahun baru, harapan baru, dan tentunya resolusi baru. Tiap tahunnya orang menyusun resolusi tahunan yang tentunya isinya berisi harapan yang ingin dicapai di tahun 2018 ini. Dan isi resolusi itu biasanya berisi harapan, angan-angan, ataupun cita-cita yang ingin dicapai di tahun 2018 yang berisikan keinginan perubahan yang kadang bisa dibilang radikal untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2018. Resolusi. Emang apa sih resolusi itu? Resolusi itu adalah putusan atau kebulatan tekad yang menuntut kita untuk melakukan sebuah hal. Misalnya akan diet, rajin olahraga, rajin menabung, mendapat pekerjaan atau mendapat pasangan. Sayangnya, sebagian besar orang yang membuat resolusi tahunan ini gagal. Bahkan dalam hitungan minggu saja. Ya nggak, Riz? Tiap tahun dibikin, tiap tahun dibuat, tapi ternyata resolusi tahunan ini ada faktanya. Berdasarkan hasil riset dari University of Scranton menyebutkan jika 92% orang gagal untuk mewujudkan resolusi tahunannya. Dan kemungkinan berhasilnya pun ternyata kurang dari 50%. Selain itu, banyak juga yang tidak mampu untuk memperjuangkan resolusi tahunannya. Bahkan kebanyakan hanya bertahan seminggu dan hanya sedikit yang mampu bertahan sampai dengan 6 bulan. Gak cuma riset dari University of Scranton, riset dari University of Bristol Inggris juga menyatakan 88% orang yang membuat resolusi tahunan gagal. Riset dari sebuah perusahaan asuransi kesehatan, Bupa, juga menyatakan 43% gagal kurang dari 1 bulan. Dan 66% gagal di bulan pertama. Sementara 80% responden gagal di bulan ketiga dan kembali ke kebiasaan lamanya. Wah, banyak banget yang gagal. Kenapa ya? Dari sekian banyak resolusi yang dibuat, sebagian besar isinya akan diet, olahraga, dan menabung. Kalau dari riset Carleton, University di Ontario, Kanada, penyebab kegagalan utama adalah menunda menjalankan resolusi. Penyebab lain adalah saat menjalankan resolusi, malah menyulitkan mereka sendiri. Hal ini terjadi karena mereka tak memperhitungkan kemampuannya. Jadi, sebaiknya bagaimana membuat resolusi? Yang pasti dalam membuat resolusi itu harus masuk akal, jelas, dan juga terukur. Misalnya, aku diet karena ingin turun berat badan 5 kg. Atau, aku akan olahraga ke gym seminggu 2 kali. Ingat, dengan perubahan kecil dan perlahan semakin besar kemungkinan resolusi kamu tercapai. Kedua, jangan ditunda, lakukan segera rencana resolusi yang telah dibuat. Dan komitmen pada diri sendiri untuk melaksanakan resolusi ini dengan baik. Nah, jadi udah bikin belum resolusi untuk tahun 2018 ini? Yang jelas kalau bikin resolusi itu jangan muluk-muluk, jangan ditunda-tunda untuk dikerjakan dan tentunya komitmen. Masa sama resolusi aja nggak komit, gimana sama si dia? Arisati Agus Fasmi, laporkan untuk Net. Ya, hayo, kira-kira negara mana yang pertama dan terakhir merayakan Tahun Baru 2018? Ini nih, kami punya faktanya untuk Anda. Kira-kira negara mana sih yang paling duluan dan yang paling terakhir merayakan Tahun Baru? Selamat Tahun Baru! Warga penjuru dunia, semua sudah merasakan tahun 2018 kan? Yang pasti dirayakan gegap gempita di hampir penjuru tempat.
Tapi karena perbedaan zona waktu, tahun baru tidak dirayakan serempak di seluruh dunia. Dan negara yang pertama kali berganti tahun adalah Tonga, menyusul Samoa dan Kiribati. Ketiga negara di pulau kecil di Pasifik ini mengalami tahun baru hari Minggu lalu, tepatnya pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. 15 menit kemudian, Selandia Baru merayakan tahun baru. Langit Auckland dipenuhi gemerlap kembang api aneka warna dari gedung pencakar langit, Sky Tower, seiring hitung mundur pergantian tahun. New Zealand pun malam itu meriah. Dan negara yang terakhir mengalami pergantian tahun adalah Amerika Serikat. Meriahnya tahun baru digelar di New York, Amerika Serikat. Ribuan orang berkumpul di Times Square. Dan ball drop pun menjadi penanda bergantinya tahun. Meski suhu minus 12 derajat Celcius pada pukul 10 malam waktu setempat, ragam pertunjukan seru menghibur warga. New York pun pernah mengalami titik terdingin pada tahun 1917 silam di suhu minus 17 derajat. Di Amerika Serikat, wilayah inilah yang paling terakhir merasakan pergantian tahun. Ialah Pulau Baker dan Pulau Howland. Pulau-pulau kecil di kawasan Pasifik ini baru merasakan tahun baru pada tanggal 1 Januari 2018 jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Karena Pulau Howland tak berpenghuni, tak ada perayaan apapun di sana. Masih dalam nuansa tahun baru yang ramai, bukan hanya tempat wisata ataupun mall saja ya, tapi sosial media pun ramai. Sampai kemarin siang hashtag Happy New Year masih trending topik di Twitter dan tentunya banyak sekali meme lucu yang hadir. Seperti apa? Ini dia untuk Anda. Perayaan Tahun Baru 2018 bukan hanya ramai di dunia nyata, dunia maya lewat sosial media nggak kalah heboh. Hashtag Selamat Tahun Baru, Happy New Year, dan resolusi 2018 hingga kini masih bertengger paling atas atau trending topik di Twitter Indonesia. Selain ucapan hingga resolusi yang diposting para pemimpin negara hingga masyarakat umum, yang paling jadi sorotan adalah meme unik dan menggelitik ini. Jomblo alias yang belum punya pasangan nih yang paling jadi sasaran konten meme. Hingga meme soal ekspektasi dan realita yang juga masih seliweran di medsos. Hayo ngaku, kamu sudah buat meme yang mana? Gelar rapat di pos pengamatan Gunung Agung, Menteri Jonan akan evaluasi status awas Gunung Agung. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official.
Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, pisau. Menuju ke TKP, siap, 86. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depannya. Kamu dengan aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East, hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mengalami pertumbuhan dan dipercayai melampaui target 5,4%. Bahkan di tahun ini pertumbuhan sektor retail berpeluang meningkat meski di tahun 2017 mengalami tekanan yang sangat hebat, berimbas pada banyaknya gerai retail yang tutup. Sementara salah satu pelaku usaha retail mengungkap manajemen strategi yang paling menentukan keberlangsungan usaha retail. Tahun 2017 tahun berat bagi perusahaan retail di Indonesia. Sejumlah gerai retail harus gulung tikar, diantaranya 7-Eleven, Lotus, dan Debenhams. Meski begitu, tahun 2018 prospek perekonomian di Indonesia diprediksi akan semakin membaik. Asalkan pemerintah mampu menghasilkan kebijakan yang saling bersinergi satu sama lain. Diprediksi target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% akan tercapai. Bahkan sektor retail memiliki peluang besar mengalami pertumbuhan. Retail itu adalah mestinya kan dia setelah manufaktur itu kan dia bagian yang cukup besar dari ekonomi bangsanya. Nah dari situ kelihatan sebetulnya mestinya retail ini bisa pertumbuhan lebih tinggi. Karena apa? Karena kan kaitannya dengan konsumsi dan konsumsi itu masih menjadi sekitar 56% dari ekonomi Indonesia. Saya melihatnya begitu. Nah tahun depan kemungkinan untuk retail lebih baik juga masih terbuka. Optimisme pun ditunjukkan pelaku retail, kawan lama grup yang menaungi S Hardware dan Informa. Gerai retail ini tetap bertahan di tengah persaingan usaha yang ketat dan gempuran belanja online kian kuat. Inovasi pun dilakukan bersamaan adanya pergeseran masyarakat menyukai belanja online. Salah satunya menyediakan sistem belanja secara online melalui rupa-rupa.com. Betul, itu menjadi salah satu tantangan juga untuk kita untuk terus beradaptasi, kreatif, berinovasi dalam orang-orang kita sendiri. Dan tantangan memang sangat besar adalah online. Dan untuk tantangan seperti ini, kita juga ada bisnis online. Kita bikin bisnis online namanya rupa-rupa.com, di mana itu adalah payung besar dari kawan lama retail. Meski penjualan melalui online memudahkan konsumen, namun konsumen memiliki keterbatasan informasi, khususnya berkaitan dengan produk yang dijual. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku usaha retail meningkatkan penjualan di gerainya. Salah satunya menerapkan strategi edukasi konsumen.
Jadi sebenarnya memang bukan persoalan daya beli masyarakat yang rendah yang menjadi penyebab utama tutupnya retail-retail di Indonesia sepanjang tahun 2017 kemarin. Melainkan kurang sigapnya perusahaan-perusahaan retail dalam menyikapi adanya perubahan perilaku belanja konsumen atau customer behavior yang biasanya belanja offline ke belanja online. Nah, jadi memang diperlukan adanya manajemen strategi dan juga inovasi-inovasi yang tepat. Anggi Pasaribu, Aditya Mustaqim melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puncak arus balik terjadi di Pelabuhan Gilimanuk Selasa siang. Antisipasi antrian panjang, pihak ASDP menambah armada sebanyak 32 kapal feri. Usai merayakan pergantian tahun di Pulau Dewata, wisatawan mulai berangsur-angsur meninggalkan Bali. Selasa pagi, lonjakan arus balik terjadi di Pelabuhan Gilimanuk Jembrana. Lebih dari 5.000 penumpang telah meninggalkan Bali sejak Senin malam. Sebagian besar wisatawan yang berasal dari Pulau Jawa mendominasi penyeberangan menuju ke Tapang Banyuwangi menggunakan kendaraan pribadi. Manajer operasional ASDP Gilimanuk Heru Wahyono menjelaskan, arus balik pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Mengantisipasi agar tak terjadi antrian panjang, pihak ASDP membuka seluruh loket tiket dan menambah armada kapal feri sebanyak 32 kapal. Terkait dengan arus balik, libur Nataru ya, Natal Tahun Baru 2017-2018, bisa kita lihat bahwa memang masih ada, namun tidak seperti hari kemarin. Namun kita masih melihat juga sore nanti kebiasaan atau tren wisatawan sore baru nyampe di Gilimanuk. Prediksi puncak kemarin sama hari ini. Kemarin data di atas 5.000 memang lebih tinggi dibanding tahun lalu ya. Jadi kemarin sudah puncak, namun kita juga prediksi hari ini masih tetap tinggi dibanding dengan hari biasa. 2 hari pasca tahun baru, PT ASDP Pelabuhan Gilimanuk mencatat jumlah kendaraan yang sudah menyeberang dari Bali ke Jawa untuk roda 2 sebanyak 444.390 unit, naik 11% dari tahun lalu. Untuk roda 4 berjumlah 61.969 unit, naik 1% dari tahun lalu. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Menteri Jonan pimpin rapat Kementerian SDM pertama di tahun 2018 di pos pengamatan gunung api Desa Rendang Karangasem. Status awas Gunung Agung akan dikaji kembali. Selasa sore, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar rapat pimpinan pertama di tahun 2018 di pos pengamatan gunung api Desa Rendang Karangasem. Rapat yang dipimpin langsung Menteri ESDM Ignatius Jonan membahas seputar anggaran kementerian di tahun 2018 dan juga secara khusus membahas aktivitas vulkanis Gunung Agung. Sejak mengalami erupsi pada 21 November lalu, aktivitas Gunung Agung cenderung mengalami penurunan signifikan. Melihat kondisi ini, pihak Badan Geologi Kementerian ESDM akan mengevaluasi kembali status awas Gunung Agung. Hasil evaluasi kami dalam beberapa hari ke depan ini menunjukkan trennya menurun ya dari biasanya, pasti kita akan melakukan penurunan. Mohon sabar dulu, beri kami izin untuk mengevaluasi tren-tren dari semua yang kami catat di ruangan ini. Hingga Selasa sore, Gunung Agung masih dinyatakan berstatus awas. Warga pun dihimbau tetap menjauhi zona merah radius 8 km dan perluasan sektoral 10 km. Sementara, terhitung dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi gempa hembusan sebanyak 4 kali serta gempa vulkanik dalam 3 kali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selain di Pelabuhan Gilimanuk, puncak arus balik juga terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Arus balik didominasi oleh wisatawan domestik. 2 hari pasca perayaan malam tahun baru, arus balik wisatawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai mengalami lonjakan. Selasa pagi, puncak arus balik terjadi yang didominasi oleh wisatawan domestik. Tercatat, sejak Senin kemarin, jumlah keberangkatan melalui terminal domestik mencapai 18.000 penumpang, sedangkan keberangkatan internasional sebanyak 14.000 penumpang. Jumlah penumpang pada libur tahun baru ini mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Kita untuk domestik atau penumpang domestik kita tumbuh 4%, dalam arti 4% dari reguler. Biasanya kalau rata-rata itu sekitar 17.000 penumpang, tapi kemarin sudah 18.000. Jika di rata-rata ada kenaikan 4% untuk keberangkatan domestik. Untuk Nataru ini memang penumpang proporsionalnya adalah 60% domestik dan 40% adalah internasional. Bali memang masih menjadi tujuan wisata favorit bagi wisatawan untuk merayakan tahun baru.
Wisatawan tak khawatir dengan status awas Gunung Agung. Kesannya Bali sangat-sangat menyenangkan dan selalu pasti kita tahun baru di Bali karena banyak tempat wisata yang keren, banyak tempat hiburan yang keren di sini, so much fun. Jadi ketakutan-ketakutan kita kemarin nggak ada sih sebenarnya, cuma enak banget di Bali sama keluarga apalagi. Pokoknya senang banget deh di Bali. Arus balik wisatawan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai diprediksi masih akan terjadi hingga hari ketiga pasca tahun baru. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Pengumuman informasi penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai menggunakan bahasa Bali. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Ireland. Yang sakit? Kaki saya, Bang. Ini. Waduh. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di NET. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab, itu mereka punya alasan masing-masing. Karena buat aku untuk sesuatu menjadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Saliha. Hanya di NET. Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono punya cucu baru. Tanggal lahirnya istimewa yaitu 1 Januari 2018. Nah, uniknya lagi namanya diambil dari tokoh kerajaan Majapahit dan kombinasi kedua nama orang tuanya. Siapa dia? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Ini dia Gayatri Idalia Yudhoyono, anak ketiga dari pasangan Edi Baskoro alias Ibas dan Alia Rajasa. Putri dari Ibas dan Alia ini lahir tepat di awal tahun 1 Januari 2018 pukul 8:58 menit. Nah, nama cucu keempat dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini punya makna khusus loh. Memiliki makna yang sangat penting bagi keluarga kami dan sejarah di Indonesia. Gayatri ini kami ambil dari nama seorang istri dari Raden Wijaya dari Kerajaan Majapahit yang kemudian ibunya melahirkan generasi-generasi selanjutnya
untuk memberikan manfaat bagi kerajaan-kerajaan selanjutnya. Gayatri lahir lewat persalinan normal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tentu saja, kelahirannya disambut bahagia oleh keluarga besar SBY dan juga keluarga besar mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Anggi Pasaribu, Galuh Rahmat melaporkan untuk NET. Nah, tampil casual dengan kaos dan sneakers, Presiden Joko Widodo resmikan pengoperasian kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Presiden pun jajal langsung kereta dari stasiun Bandara Suta dan berakhir di stasiun Sudirman Baru. Ini dia gaya Presiden Joko Widodo di awal tahun 2018 saat resmikan pengoperasian kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten Selasa pagi. Di acara formal yang nyaris semuanya kenakan kemeja hingga batik, Presiden tampil beda dengan kaos merah dan sneakers. Ya masa mau ke stasiun naik kereta api pakai jas jamu ya, pakai kereta pakai gini kan nggak. Nah udah kamu jawab sendiri gitu. Setelah meresmikan kereta bandara, gak ketinggalan Presiden langsung jajal kereta api ini dari stasiun Soekarno-Hatta menuju stasiun Sudirman Baru. Jokowi optimistis transportasi ini jadi solusi kemacetan menuju bandara. Kalau sudah terintegrasi semuanya, Jabodetabek, ya berarti jalan-jalan yang cegah dengan ERP, Electronic Road Pricing, sehingga orang dipaksa untuk masuk ke transportasi massal yang tersedia. Saat ini ada 10 kereta api dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Stasiun Batu Ceper, Stasiun Duri, dan Stasiun Sudirman Baru. Beginilah interior di dalam kereta api yang menjadi pilihan baru bagi masyarakat menuju Jakarta dari Bandara Udara Soekarno-Hatta. Dalam satu kali perjalanan, kereta ini akan berangkat dari stasiun kereta Bandara Udara Soekarno-Hatta dan akan berakhir di stasiun kereta Sudirman Baru. Untuk tahap awal ini, jumlah perjalanan dalam satu hari ini ada sebanyak 42 kali perjalanan, namun dalam 2 bulan ke depan ini akan ditambah menjadi 80 kali perjalanan. Setelah masa percobaan, tarif kereta bandara dipatok Rp70.000. Dani Purba, Ires Anggraini melaporkan untuk NET. Selanjutnya ada yang baru di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Bagi Anda yang sedang berada di ruang tunggu keberangkatan domestik maupun internasional, Anda akan mendengar pengumuman berbahasa Bali. Seperti apa? Ini dia liputannya. Ring idedane penumpang Thai Airways. Nomor penerbangan TE43 kali. Tujuan Bangkok. Jurusan munggah ke pesawat saking pintu nomor kali. Matur suksema. Ya, pengumuman informasi penerbangan menggunakan bahasa Bali. Inilah salah satu inovasi yang dilakukan oleh manajemen PT Angkasa Pura I di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk melestarikan kearifan lokal. Biasanya penumpang hanya mendengar pengumuman dalam 2 bahasa, namun kali ini ada 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Bali. Membutuhkan waktu selama 4 bulan untuk mempersiapkan informasi berbahasa Bali ini, dan sudah 2 bulan pengumuman informasi penerbangan berbahasa Bali ini diterapkan. Oke, kalau pengumuman dengan bahasa Bali itu sudah kami rancang 3-4 bulan yang lalu. Tetapi memang saat itu kita masih belum reguler karena proses untuk rekapitulasi atau recording dari seluruh informasi penerbangan masih belum selesai. Namun 2 bulan ini itu sudah reguler. Jadi kita sudah konsisten baik itu penerbangan internasional maupun domestik, itu sudah kami putar announcement dalam bahasa Bali. Announcement atau pengumuman informasi penerbangan ini ternyata mendapat sambutan baik dari penumpang pesawat yang berasal dari luar Bali. Meskipun di Bali ini adalah sudah internasional sifatnya dan juga adalah bukan hanya milik Indonesia tapi hampir dikatakan milik semua bangsa yang berkunjung di Indonesia, tetapi tidak harus melupakan kearifan lokal dengan menggunakan budaya, tetap menjaga keutuhan budaya setempat dan termasuk penggunaan bahasa setempat. Selain di Bandara Ngurah Rai, Bandara Adi Sucipto Yogyakarta pun telah menerapkan penggunaan informasi berbahasa Jawa lebih dulu. Nah, penasaran mau mendengar langsung? Pengumuman berbahasa Bali ini bisa Anda dengar di ruang tunggu keberangkatan domestik dan internasional Semeton. Surya Senja melaporkan untuk NET.
Objek wisata Ulun Danu Beratan Bedugul masih menjadi tempat favorit wisatawan domestik pada libur tahun baru. Libur tahun baru objek wisata Pura Ulun Danau Beratan Bedugul dipadati wisatawan domestik dan warga lokal. Udara yang sejuk dengan pemandangan danau yang indah masih menjadi magnet para wisatawan untuk berkunjung ke sini. Pura yang ada di tengah danau menjadi spot favorit wisatawan untuk berfoto. Wisatawan pun bisa mencoba wisata wahana air. Ada perahu bebek, jukung tradisional hingga menggunakan boot untuk keliling Danau Beratan. Jauh dari kebisingan kota dengan suasana alam yang sejuk masih menjadi alasan wisatawan untuk berkunjung ke Danau Beratan. Seneng sih, enak suasananya, dingin, terus beda banget tuh sama di kota-kota kan biasanya bosen kan, panas, macet gitu. Ini rencana ke depan kemana lagi? Mau paling ke Pandawa, pokoknya lebih ke alam-alam gitu deh. Ke alam. Sempat mengalami penurunan wisatawan saat kondisi pariwisata Bali terpuruk. Namun di awal tahun baru 2018 ini kunjungan wisatawan sudah kembali normal hingga mencapai 1.000 orang per hari. Kunjungan ke objek wisata Ulun Danu Beratan mulai tanggal 20 Desember sampai hari ini, tahun baru ini cukup signifikan. Itu per harinya 5.000 orang yang didominasi oleh tamu domestik luar Bali rata 4.000 sampai 4.500. Asingnya sudah mulai naik, itu kemarin 1.200 orang per hari. Untuk mengantisipasi kepadatan wisatawan, sejumlah petugas dari Dishub dan Pecalang diterjunkan. Diperkirakan kepadatan wisatawan masih akan terjadi hingga 4 hari ke depan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah, bingung mengisi waktu libur kira-kira ingin ngapain ya? Rekan saya Vera Zenvia punya referensinya. Berwisata sekaligus belajar menunggang kuda. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Halo Tenet Lover. Desa, pemirsa. Kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata lo juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam.
Belajar merawat dan menunggang kuda di Badung, Bali bisa jadi destinasi wisata baru keluarga. Dengan membayar Rp300.000, anak-anak hingga dewasa diajarkan menunggang kuda. Membersihkan kandang, mengganti jerami, hingga menyikat kuda dengan sikat khusus bisa kita lakukan di sini. Tapi tak hanya itu. Di peternakan kuda Royal Sport Horse di Desa Parerenan, Kabupaten Bandung, Bali, kita juga bisa belajar cara menunggang kuda loh. 22 kuda dengan berbagai jenis ada di tempat ini. Mulai dari jenis warm blood, thoroughbred, mustang, hingga kuda poni. Usianya pun beragam, dari 2 tahun hingga belasan tahun. Bahkan kuda-kuda ini juga didatangkan langsung dari negara asalnya. Untuk belajar menunggang kuda, pengunjung wajib mengisi formulir dan menggunakan pengaman tubuh seperti helm, sepatu, body protector, serta celana khusus. Ya, ternyata untuk bisa dekat dengan kuda seperti saya ini itu nggak sembarangan loh. Ada tekniknya dan cara yang paling gampang seperti ini nih. Jadi kita harus mendekatkan tubuh kita ke kuda agar kuda mencium bau kita. Jadi kalau misalkan dia udah kenal dengan bau kita, dia nggak bakal agresif kalau kita deketin. Tak perlu khawatir, instruktur penunggang kuda profesional akan ajarkan kita dari cara memasang perlengkapan keamanan, menaiki kuda, hingga menungganginya. Kalau kita udah di atas kuda, kita itu yang paling penting itu kita konsentrasi buat ke kudanya. Kita jangan mikir macam-macam. Saya takut, saya nervous, itu yang paling bahaya. Kita relax aja. Kalau buat pemula, kita itu paling yang pertama cuma latihan dasar aja. Kayak jalan, berhenti, setir kuda, terus rising trot, kayak up, down, stand up, sama duduk itu. Berdiri, duduk, itu latihan dasar buat beginner. Dengan biaya Rp300.000, pecinta kuda dapat menyewa kuda untuk berkeliling. I like to ride horse because when you go to the rice field, that's a lot of fun, it's relaxing. And also you can do horse riding with your friends, which is also very fun. Untuk belajar berkuda selama 45 menit cukup membayar Rp320.000 untuk anak-anak dan Rp370.000 untuk dewasa. Vera Senvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Manisnya buah durian asli Buleleng saat musim panen. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasinya, tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa.
morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Gitu, ya kan? Kantong mata juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Memasuki musim panen buah durian Bali khas Buleleng selalu menjadi buruan wisatawan, terlebih saat musim libur. Durian Bali memiliki rasa manis dan legit, membuat pencinta durian selalu ketagihan untuk mencobanya. Musim hujan, tiba pula musim durian. Kalau lagi panen, mudah sekali menjumpai buah satu ini, seperti yang ada di sepanjang jalur Singaraja dan Pasar, tepatnya di daerah Desa Ambengan dan Gitgit. Saat musimnya, pedagang ramai sekali yang menjajakan durian. Kebetulan musim durian ini pas sekali saat libur tahun baru, jadi banyak wisatawan yang memburu durian asli Buleleng ini. Durian Buleleng memang sudah sangat terkenal dengan rasanya yang maknyus, dagingnya yang manis dan legit, selalu menjadi buruan wisatawan saat berkunjung ke Bali Utara. Bahkan sudah menjadi rutinitas wisatawan jika ke Buleleng selain ke tempat wisata harus mampir membeli durian. Dibandingkan durian tempat lain gimana? Jauh. Jauh lebih enak, lebih manis. Ke Lovina. Tinggal sambil beli ini ya. Iya. Dibuat oleh-oleh mana, Bu? Buat oleh-oleh. Panen durian, panen rezeki juga. Para pedagang durian bisa menjual durian di musim liburan ini hingga 100 buah per harinya. Kalau musim libur ya sekitar 100 biji kurang lebih lah. Ya. Nah, kalau musim biasa enggak ada liburan paling 50 biji. Kadang laku, kadang enggak. Dibandingkan durian lain, kalau ini isinya sendiri seperti apa, Bu? Kalau ini durian jatuhan memang jamin enak. Untuk satu buah durian dijual mulai Rp15.000 hingga Rp50.000, tergantung dari ukuran buahnya. Nah, jika Anda berlibur ke Bali Utara, selain mengunjungi tempat wisata, jangan lewatkan untuk membawa oleh-oleh buah durian khas Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah, kalau Anda berwisata ke Kyoto atau sedang berlibur ke Jepang, informasi yang satu ini wajib diperhatikan. CJ Muhammad Solihin punya rekomendasi kuliner, tempatnya di Nishiki Market. Di sini ada aneka jajanan legendaris. Mau coba makanan khas Kyoto, Jepang? Atau kepincut souvenir lucu ala negeri Sakura? Di sini surganya. Nishiki Market. Kalau di situ sih nggak cuma makanan khas Kyoto dan souvenir aja. Bermacam jajanan legendaris juga ada. Dari sajian kuno ala kerajaan sampai sayur dan buah-buahan segar. Nishiki Market ini dijuluki The Traditional Kitchen of Kyoto, soalnya ratusan pedagang langsung memasak dan menjajakan makanannya langsung di tempat. Jangan khawatir soal rasa. Tiap kedai biasanya menyajikan makanan contoh atau tester. Seperti di kedai asinan atau dalam bahasa Jepang pikur susu ini misalnya. Kita boleh loh mencicip dulu sebelum membeli. Kalau yang ini salah satu andalannya di sini seafood dalam tusuk sate. Isinya bayi gurita, cumi-cumi sampai kepiting.
Rasanya menggugah selera. Harganya masih ramah di kantong sekitar 200 yen atau Rp25.000 saja. Are on holiday from India. So the Nishiki market is amazing. The food is so good. We just had matcha ice cream, which is yummy, and we had the octopus balls, and we had the soy donuts. Yeah. Buat yang pengen masak-memasak, di sini juga bisa berburu bahan masakan Jepang. Nah, ini salah satu toko yang menjual bumbu-bumbu dapur khas tradisional ala kota Kyoto di zaman dulu ya. Ini tadi saya sudah beli dashi, bahan pembuat sup dan juga nori. Ini untuk membuat sushi. Lumayan rekomen untuk Anda pecinta masakan khas Jepang karena murah banget. Segini banyaknya cuma seharga Rp200.000 lebih sedikit. Berburu di Nishiki Market pokoknya akan jadi petualangan kuliner yang tak terlupakan di Jepang. Selamat mencoba! Dari Jepang kita melancong ke Singapura. CJ Kartika Fitrianingsih juga mau berbagi rekomendasi tempat yang menyajikan makanan halal. Ini dia informasinya tentang Pasar Geylang Serai, surga makanan halal di Singapura. Wah, pilihannya banyak. Mau nasi Padang Hajah Mona atau Sinar Pagi ya? Duh, bingung. Soalnya keduanya meraih predikat sebagai makanan halal terbaik di negeri Singa. Sambal goreng tahu, perkedel tahu dan sayur nangka, dan rendang jadi menu andalannya. Pasar Geylang Serai gak hanya sajikan nasi Padang, ada gerai makanan Cina hingga India yang berjejer rapi. Dan semuanya halal. Pujasera yang terletak di kawasan Geylang ini berada di lantai 2 pasar. Buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Surga kuliner ini nggak pernah sepi pembeli. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga ya. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Aryo Bimo. Solois bergenre pop ini akan hadir dengan singlenya yang berjudul Kembang Sore. Bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, langsung dicek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami yaitu di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om. bagaikan kembang sore yang mekar semaunya, yang kuncup sesukanya, tak ada sikap